Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita syukur kepada Allah ya, karena kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas tugas kita sehari-hari. Yang kedua, saya sampaikan selamat kepada peserta didik baru yang telah diterima di sekolah impiannya ya. Semoga kalian secepatnya bisa menyelesaikan diri dan bisa belajar dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan kalian, impian kalian bisa tercapai ya. Untuk mencapai impian tersebut, tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin ya untuk belajar ya. Kemudian punya semangat yang tinggi, punya karakter yang bagus ya, sehingga kalian nanti akan bisa menjadi calon sumber daya manusia yang memang sedang ditunggu oleh bangsa ini ya. Oke, kepada kalian peserta didik baru, untuk bisa mencapai impian kalian ya, maka jangan lupa semangat dan karakter yang bagus. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bagaimana pendidikan karakter ini harus kalian kuasai, sehingga kalian bisa belajar di sekolah yang menjadi idaman kalian. Oke, peserta didik yang berbahagia, kita mulai dari pendapat para ahli mengenai pendidikan karakter. Menurut Thomas Lincoln, bahwa inti daripada pendidikan karakter ini meliputi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah konsep moral atau moral knowing, kemudian sikap moral atau moral feeling. Yang ketiga adalah perilaku moral atau moral behavior ya. Kemudian Thomas Lincoln ini berpandangan secara konsep mengatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, mempertahankan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Jadi nilai-nilai etika ini yang ini ada secara kodrati ya, sebenarnya ada pada setiap manusia. Oke. Kita ikuti sekarang pendapat kedua mengenai pendidikan karakter ya, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suyanto. Profesor Dr. Suyanto mengartikan bahwa karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi ini merupakan perilaku ya, dimana perilaku ini tentunya akan jadi sesuai harapan kita semuanya ya, untuk mereka biar bisa hidup secara baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kemudian menurut Profesor Dr. Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu. Ciri khas tersebut adalah khas asli dan mengakar pada kepribadian individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Ini yang ditulis oleh
Kertajaya. Jadi secara otomatis kalau orang berkarakter, maka dia akan refleks, akan merespon apa yang ada di sekitarnya. Oke, kita ikuti mengenai pengertian tentang karakter ya. Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa karakter ini melekat pada diri seorang. Kalau memang karakter baik, maka kecenderungan orang tersebut akan punya kebiasaan dan perilaku yang baik. Oke, ikuti terus masalah pendidikan karakter. Ada 18 nilai karakter. Yang pertama adalah religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, keenam kreatif, ketujuh mandiri, kedelapan demokratis, kesembilan rasa ingin tahu, ke-10 semangat kebangsaan, ke-11 cinta tanah air, ke-12 menghargai prestasi, ke-13 bersahabat atau komunikatif, ke-14 cinta damai ya, kemudian ke-15 gemar membaca, ke-16 peduli lingkungan, dan ke-17 peduli sosial, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tentunya ini semuanya adalah nilai-nilai karakter yang nantinya diharapkan akan ada di perilaku individu atau manusia. Kita lanjutkan tentang bagaimana penerapan dimensi karakter. Ini ada 4 ranah ya. Yang pertama adalah olah hati atau etik. Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Jadi orang yang berkarakter pasti dia akan ada kerohanian yang mendalam tentang keimanan dan takwa. Kemudian yang kedua adalah olah pikir atau literasi. Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran, maka dia akan punya semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat atau long life education. Ya, ini ya. Kemudian olah rasa atau estetik. Individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Ini masalah estetik. Kemudian berikutnya adalah olahraga atau kinestetik. Individu yang sehat dan tentunya mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Jadi inilah prakteknya bahwa orang yang berkarakter harus memenuhi etik, literasi, estetik, dan kinestetik. Maka dia akan menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang punya ilmu pengetahuan, manusia yang
paham, punya rasa seni, ya, dan budaya, dan manusia yang sehat. 5 nilai utama karakter. 5 nilai utama karakter prioritas PPK. Yang pertama adalah religius, yang kedua integritas, yang ketiga nasionalis, yang keempat mandiri, yang kelima gotong royong. Kelima nilai utama karakter tersebut bukanlah nilai yang berdiri sendiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Jadi yang satu berhubungan dengan yang lain akan membentuk suatu kesatuan keutuhan pribadi seseorang atau individu. Oke, kita akan terapkan bagaimana 5 nilai tadi, ya, yang ada di tiap individu kaitannya dengan karakter. Yang pertama adalah karakter religius. Karakter religius. Jadi manusia yang berkarakter atau individu yang berkarakter pasti dia mempunyai keagamaan atau dia manusia yang beragama atau memeluk agama tertentu sesuai dengan keyakinannya. Jadi orang yang tidak berkarakter pasti orang yang tidak beragama. Demikian sehingga nanti siapapun kalian ini tentunya harus punya keyakinan yang kalian anut, ya, sesuai dengan keyakinan yang ada di Indonesia, dan yang satu dengan yang lain harus saling toleransinya. Oke. Ya, kita lanjutkan bagaimana penerapan karakter nasionalisme. Indikator nasionalisme, ya, ini adalah seorang individu, dia mempunyai indikasi taat hukum, kemudian disiplin, cinta tanah air, menghormati keragaman budaya, suku, ya, dan agama, kemudian apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kepercayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, dan menjaga lingkungan. Inilah tentang bagaimana ciri-ciri seseorang ini mempunyai rasa nasionalisme. Pengertian nasionalis adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Oke. Mandiri, ya, penerapan karakter untuk mandiri. Indikator mandiri adalah mempunyai etos kerja, ya, etos kerja keras, ya, kemudian tangguh, tahan banting, mempunyai daya juang, tidak mudah putus asa, jadi punya daya juang, profesional, ya, di mana kemampuannya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian kreatif, punya keberanian, kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat, long life education. Mandiri ini punya pengertian tidak tergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu, ya, untuk
menyelesaikan tahapan mimpi dan cita-citanya. Inilah konsep pengertian mandiri, integritas. Orang yang berintegritas, orang yang mempunyai karakter integritas, ini punya ciri dia jujur. Kemudian dia mempunyai rasa adil, berkeadilan. Kemudian dia bisa sebagai teladan atau punya keteladanan. Kemudian dia setia, dia mampu menghargai atau menghargai martabat orang lain. Kemudian anti korupsi, komitmen moral, tanggung jawab, cinta pada kebenaran. Kemudian integritas adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi orang yang berintegritas pasti bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tentunya mempunyai hasil pekerjaan yang baik. Bagaimana karakter gotong royong? Individu yang memiliki sifat atau karakter gotong royong, dia akan mampu menghargai orang lain, inklusif, mampu bekerja sama, solidaritas, empati, mampu bermusyawarah dan mufakat, tolong menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Oke, untuk mendalami apa yang baru saja disampaikan ya, atau kalian ikuti di video ini, coba untuk mengecek assessment beberapa persoalan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian pendidikan karakter menurut Thomas Lincoln. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Suyanto. Yang ketiga, menurut Kertajaya. Yang keempat, menurut Kamus Psikologi. Kemudian jelaskan dengan kalimatmu sendiri adegan gambar-gambar di bawah ini ya. Ini nanti silakan kalian ikuti, ada beberapa adegan gambar. Misalnya nomor slide kalian tulis dan kemudian beri penjelasan sesuai dengan kalimatmu sendiri dengan kata-kata bebas. Catatan, kerjakan pada lembar kertas yang telah disediakan. Kumpulkan besok pagi lewat pendamping kelas kalian. Untuk bantuan kalian dalam menjawab ya, buka konten Dr. Andes Kusno, judul MPLS Pendidikan Karakter. Ingat, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Selamat belajar, sukses buat kalian semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian dalam meraih cita-citanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membantu mengerjakan tugas ini ya. Gambar pertama ini perhatikan baik-baik para peserta didik. Coba ceritakan
gambar pertama ini tentang dengan kalimatmu sendiri ya. Ini tentang implementasi karakter apa ini? Silakan ya, bagaimana? Sudah diperhatikan? Oke, ini gambar pertama. Oke, perhatikan gambar kedua. Ya, perhatikan gambar kedua. Dia memperlihatkan hasil tesnya ya, nilai 100 ya. Ya, perhatikan. Silakan gambar kedua kalian ulas, ceritakan dengan kalimat kalian sendiri. Oke, kita lihat gambar ketiga ya. Perhatikan baik-baik, ada beberapa gambar ini untuk slide ketiga ya. Silakan kalian ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Oke. Ya, sekarang slide keempat. Perhatikan gambarnya ya. Kembali kalian ceritakan dengan kalimatmu sendiri ya. Ini karakter apa yang ada di adegan gambar ini ya. Oke. Ya, kita lanjutkan slide ke-5 ya. Ada beberapa gambar. Perhatikan baik-baik. Ini karakter apa yang ada di masing-masing gambar ini pada slide ke-5 ini ya. Silahkan ya, perhatikan. Ada beberapa adegan di sini. Tiap-tiap adegan ceritakan dengan kalimat kalian sendiri ya. Oke. Ya, kita perhatikan gambar berikut ya. Ini sepertinya para siswa sedang ulangan ya, atau ujian ya. Silakan, apa yang dapat kalian ceritakan dari adegan dalam gambar ini dengan kalimat kalian gambar ini. Oke, coba kalian terangkan dengan kalimat kalian sendiri ya. Apa yang diceritakan dalam gambar ini. Ceritakan ya. Apa yang diceritakan dalam gambar ini dengan kalimat kalian sendiri. Oke, gambar berikutnya. Silakan perhatikan dan ceritakan dengan kalimat kalian sendiri. Oke. Ya, ini juga ada kegiatan dalam gambar ya. Silakan kalian ceritakan karakter apa yang sedang mereka implementasikan. Oke. Ya, kembali amati gambar tersebut ya. Ceritakan kegiatan yang sedang mereka lakukan. Muatan karakter apa yang ada dalam gambar itu ya. Oke. Ya. Amati baik-baik gambar tersebut. Karakter apa yang sedang mereka implementasikan. Oke. Perhatikan kembali gambar tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan, tolong kalian ceritakan dengan kalimat kalian sendiri. Perhatikan gambar ini ya. Oke. Apa yang sedang mereka lakukan, ini perhatikan. Ada beberapa orang yang mengangkat tangannya ya. Ceritakan dengan kalimat kalian sendiri ya, di dalam kertas yang telah disediakan. Oke. Ini perhatikan baik-baik. Implementasi karakter apa yang ada di dalam gambar itu ya. Ceritakan dengan kalimat kalian sendiri ya. Oke. Ya, kembali perhatikan gambar ini ya. Ceritakan karakter apa yang sedang mereka implementasikan. Tulis dengan kalimat kalian sendiri. Oke.
Oke, peserta didik baru yang berbahagia, terima kasih atas perhatian kalian dan semangat disiplin belajar kalian. Semoga ini awal dari sukses kalian. Selamat belajar, semoga Allah memudahkan kalian dalam meraih cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.